Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Mirsa setia channel HRKU, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan karunia yang Allah selalu berikan dan Allah selalu curahkan kepada kita semua. Seterusnya salawat dan salam tentunya juga tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita, kepada Rasul kita, Rasulina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena Rasul ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu adalah sosok yang Allah jaminkan ia memiliki sifat tabligh atau menyampaikan. Rasulullah itu tidak akan pernah menyembunyikan ilmu yang beliau ketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan pernah menyembunyikan berita apapun. Rasulullah ketika mengetahui sesuatu, ketika akan menjadi kebaikan bagi manusia seluruhnya, maka Rasulullah akan selalu menyampaikan. Rasulullah akan selalu memberitakan, baik itu kepada para sahabat dan nantinya para sahabat menyebarkan hingga sampai kepada kita semua. Maka Rasulullah itu akan selalu menyampaikan kebenaran-kebenaran dan ilmu-ilmu yang beliau ketahui. Untuk apa? Tentunya untuk kebaikan seluruh manusia, khususnya umatnya. Nah, Rasulullah SAW selalu mengabarkan tentang berita-berita dan wahyu-wahyu. Rasulullah tidak pernah menyembunyikan sedikit pun dari yang beliau ketahui. Maka oleh sebab itu Rasulullah disebut dengan, kita kenal di antara sifat Rasulullah itu adalah tabligh atau menyampaikan. Dan pemirsa setia channel HRKU, tatkala Rasulullah SAW memasuki awal-awal dari bulan Dzulhijjah, kita kan mengetahui bahwa saat ini kita sedang berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Mungkin sudah lewat beberapa hari, namun ketika Rasulullah SAW memasuki bulan Dzulhijjah, itu beliau pernah bersabda. Ketika awal-awal bulan Dzulhijjah, Rasulullah bersabda mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha habbu ilallah min hadhil ayyam." Rasulullah tatkala memasuki bulan Dzulhijjah, awal-awal Dzulhijjah, Rasulullah mengatakan pada para sahabat, tak ada mamin ayyamin, tak ada satu hari pun al-amalu salih fiha, yang amal soleh ketika dikerjakan, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, itu lebih Allah cintai dibandingkan dengan amal-amal soleh yang orang-orang kerjakan pada hari-hari, khususnya di 10 awal Dzulhijjah ini. Rasulullah katakan sederhananya bahwa Rasulullah mengabarkan bahwa andai kita mengerjakan amal soleh pada 10 hari atau 9 hari awal di bulan Dzulhijjah ini, Rasulullah katakan nilai amalan itu sangat-sangat Allah cintai dibandingkan dengan andai kita melakukan amalan yang sama di bulan lain selain bulan Dzulhijjah. Maka misalnya kita kerjakan sholat sunnah pada 10 awal Dzulhijjah ini, itu jauh lebih Allah cintai dibandingkan sholat sunnah yang kita lakukan di bulan-bulan lain. Walaupun kedua-duanya sama-sama tentunya memiliki pahala, tapi pahala ketika kita melakukan amalan di bulan Dzulhijjah atau 10 awal Dzulhijjah ini lebih Allah cintai dibandingkan dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan di bulan-bulan lain. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain, baik itu sholat fardu yang kita lakukan, baik itu puasa yang kita lakukan, ataupun nantinya baca Quran yang kita lakukan. Maka seluruh amalan-amalan yang kita lakukan di 10 hari ini itu lebih Allah cintai dan jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan andai amalan itu kita kerjakan di bulan lain. Maka kami mengajak kepada diri kami dan kita semua, mari jangan sampai kita lalai, apalagi sampai terlewat dan menyepelekan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini. Kita bisa memaksimalkan ibadah, jangan sampai kita tidak memaksimalkan ibadah kita di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, karena ini merupakan peluang besar bagi kita untuk memasuki surga Allah dengan cara yang lebih mudah. Jika di hari-hari lain kita melakukan amal soleh, itu dinilai sebagai pahala, tapi ketika kita sudah melakukan amal soleh pada awal-awal Dzulhijjah ini, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah tadi, itu amalannya jauh lebih besar dihitung oleh Allah dan lebih tentunya membuat kita berkali-kali lipat bisa mendapatkan keridhaan Allah nantinya dengan ibadah yang kita lakukan, dan tentunya memudahkan kita semua untuk masuk ke dalam surga Allah. Dan yang paling penting yang kami sampaikan adalah terkait dengan
sebuah ibadah yang jangan sampai kita terlewatkan apalagi terlupa, yaitu suatu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah atau pada hari Arafah. Nah, kita mungkin sudah mengetahuinya, dan Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, Shaum yaumu Arafah, puasa pada hari Arafah itu yukaffiru sanatain. Maka puasa yang dilakukan pada hari Arafah 9 Zulhijjah itu akan menghapuskan dosa selama 2 tahun. 2 tahun itu kapan saja? Al-madiyah, 1 tahun ke belakang Allah ampunkan ketika kita melakukan puasa tersebut. Wal baqiyah, atau dalam riwayat lain Rasulullah katakan wal mustaqbalah, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampunkan dosa kita 1 tahun yang akan datang. Maka dengan 1 hari kita melakukan puasa, maka Allah mengampunkan dosa kita 1 tahun ke belakang, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengampunkan kita dari dosa-dosa yang 1 tahun ke depan. Lalu bagaimana maksud hadis ini? Maka pada hakikatnya bukan berarti kita dibenarkan ketika mungkin kita sudah puasa Arafah kemudian kita dengan gampangnya melakukan dosa, tidak demikian. Akan tetapi yang tepat adalah maksud dari hadis ini, ketika kita sudah melakukan puasa Arafah, maka pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga kita, menghindarkan kita dari perbuatan dosa. Itulah yang dimaksudkan hadis ini menurut para ulama. Maka ketika kita sudah melakukan puasa Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita di 1 tahun ke belakang, dan Allah akan jaga kita 1 tahun ke depan dari melakukan dosa-dosa. Maka tentu jangan sampai kita melewatkan kesempatan emas ini, pemirsa setia channel HRKU, karena ini adalah potensi yang sangat besar bagi kita, ibadah yang sangat-sangat tentunya produktif bagi kita ketika kita bisa melakukannya dengan sedikit amalan, dengan cukup 1 hari puasa, tapi dosa yang diampunkan itu tidak main-main, itu tidak sedikit yang akan Allah ampunkan, tapi 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Maka tentu kita catat di hari Minggu 16 Juni 2024. Ibadah yang utama pada bulan Dzulhijjah ini tentunya adalah melaksanakan kewajiban kita sebagai seluruh kaum muslimin, yaitu menunaikan ibadah haji. Namun di antara kita mungkin masih belum Allah berikan kesempatan pada tahun ini, maka maksimalkan, baik itu dengan kurban yang kita lakukan ketika kita sudah memiliki kecukupan. Pastikan kita ketika memiliki kecukupan itu kita melakukan kurban. Dan lebih daripada itu, jangan lupa untuk memperbanyak amal-amal soleh secara umum pada awal-awal Zulhijjah ini. Dan lebih khusus lagi, jangan sampai kita lewatkan pada hari Minggu, insya Allah hari Minggu tanggal 16 Juni itu kita sama-sama melaksanakan puasa yang sangat-sangat agung yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabat serta salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, yaitu puasa Yaumul Arafah atau puasa pada 9 Zulhijjah. Maka itu bertepatan tepatnya nantinya dengan 16 Juni 2024. Jangan sampai kita lewatkan, dan kita garis bawahi, kita catat di kalender kita buat pengingat. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk melakukan ibadah pada hari-hari awal di bulan Zulhijjah ini, dan Allah berikan juga kesempatan pada kita dan kekuatan untuk melakukan ibadah puncaknya pada 9 Zulhijjah atau pada hari Arafah nantinya, untuk melakukan puasa, agar nantinya mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan kita dapat Allah ampunkan dosa-dosa kita 1 tahun yang kebelakang, dan juga 1 tahun yang akan datang itu Allah jaga kita dari melakukan dosa-dosa. Maka ini yang dapat kami sampaikan. Allahumma musta'an. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.